Eh, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Jadi ada yel-yelnya yang perlu kita supaya kita lebih bergairah. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, 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 anti korupsi. Jadi jelas sih? Saya bilang pagi, 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 anti korupsi. Kita 3 kali baru. Nah, bagian 3 kali baru anti korupsi dengan tangan ke depan. Kita coba nih. Selamat pagi. Pagi, 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 anti korupsi. Nah, terima kasih Pak Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita ketemu. Kita akan mendengar saya akan coba kita berdiskusi terkait dengan yang sering kita alami, apalagi kita sebagai PNS tahun sekali kita terjerat atau kadang kita masuk dalam hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Jadi mungkin tema yang akan saya bawakan terkait dengan korupsi itu, kita berhenti korupsi mulai dari sekarang. Saya berharap atau kita berharap kita tidak terjerat dalam kasus yang sangat yang berbahaya. Ini sebagai pengantar saya terkait dengan saya, mungkin Bapak Ibu karena tidak baru ketemu. Nama saya Eman Hermawan, lengkapnya Dr. Andos Eman Hermawan, MAP. Bisa dilihat, saya sekarang di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 2001 saya pindah, sebelumnya saya di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu tahun 1995 sampai 2021, jadi ada 26 tahun saya di Sulawesi Barat. Jadi saya lebih mengenal Sulawesi Barat daripada Sulawesi Tenggara. Namun demikian, karena kita sebagai ASN, dimanapun kita ditempatkan bertugas, kita harus melaksanakan tugas. Ini identitas saya. Kemudian kita ini minta tolong sebelum kita mulai, saya ada pretest. Ini hanya untuk melihat apakah kemudian dari hasil penyuluhan saya ada peningkatan. Ibu bisa paham apa yang saya suruh, jangan sampai tidak ada aja atau malah tambah berarti tidak berhasil penyuluhan. Silakan diisi. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kita pahami terkait dengan hal ini. Saya cuma 10 yang saya bersempat beri, jadi mungkin tinggal ada Bapak Ibu yang tidak dapat. Sambil jalan, sekarang jam berapa? Jam 10.32. 10.32, jadi mungkin nanti saya diingatkan kalau sudah jam 11 lewat 10.32 ya? Iya. Berarti kalau 30 menit ke depan itu jam 10 lewat 2. Ya, begitu. Jadi saya betul diingatkan pada saat jam 11. Jadi materi yang saya akan bawakan ada 4 materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama tentang bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, perbedaan gratifikasi, pemerasan dan suap. Ini mungkin kita kadang menyamaratakan apa itu gratifikasi atau pemerasan atau suap. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita punya strategi dalam penuntasan korupsi. Kemudian yang keempat, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Saya mulai dari bahaya dan dampak korupsi di berbagai sektor. Saya kira korupsi kita sudah sangat ketahui apa itu korupsi. Nanti kita kita lihat bagaimana Bapak Ibu. Dampak korupsi itu ada 7 bidang. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosial kemiskinan, kemudian dalam birokrasi dan pemerintahan, yang keempat di politik dan demokrasi, kelima korupsi juga menyasar dan berdampak pada pertahanan keamanan, kemudian yang keenam itu lingkungan hidup, dan ketujuh terkait dengan penegakan hukum. Jadi 7 bidang ini yang berdampak
pada semua akibat korupsi. Kita mulai dari sektor ekonomi. Apa saja dampaknya korupsi ini pada sektor ekonomi? Yang pertama tentu sangat merugikan keuangan negara. Negara bisa kemudian mengalami defisit, dan kemudian untuk defisit itu negara bahkan berutang. Jadi kalau kita lihat bahwa negara utang kita itu karena adanya defisit, karena negara mau melakukan pembangunan tapi tidak punya uang, jadi yang berutang. Kemudian kedua, kualitas barang dan jasa yang rendah. Jadi ini tadi ekonomi, dampak korupsi ekonomi itu, kerugian negara itu mulai defisit. Mau membangun seperti sekarang, pernah kita dengar kalau anak kita lahir itu, atau kalau utang itu dibayar kepada seluruh kita sekarang ini hidup tenang-tenang, ternyata negara membebani utang sama kita, dan besarnya cukup mengagetkan kita kalau kita ketahui. Kemudian juga kualitas barang dan jasa itu akan rendah, seperti kita lihat di gambar ini, bagaimana kualitas barang dan jasa itu yang rendah karena akibat korupsi. Yang pertama ini semua akibat dari korupsi. Atau mungkin seperti jembatan bisa rubuh kalau kemudian kita pekerjaannya dikorupsi karena materialnya yang kualitasnya rendah, semennya juga dikurangi dan lain. Kemudian jalan yang harusnya bisa bertahan 10 tahun atau 5 tahun, kadang baru 6 bulan sudah rusak. Saya kira bisa kita lihat di sekitar kita. Kemudian juga yang paling parah kalau kemudian di sektor di bidang kesehatan kita dikorupsi alat kesehatan, di rumah sakit itu dikorupsi. Kita kasih masuk anak kita di rumah sakit, harusnya keluar sehat, kadang kita mengkhawatirkan karena alat kesehatan dikorupsi, kualitasnya alat kesehatan itu rendah. Itu di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial dan kemiskinan, kemudian juga kriminalitas. Kriminalitas itu juga salah satu yang tinggi karena dari dampak dari korupsi. Kita lihat bahwa gambar-gambar berikut yang menyatakan bahwa ini kesudahan sekali, kemudian bisa kita lihat ini karena dampak korupsi yang terjadi karena ya harusnya orang-orang atau pejabat yang melaksanakan pembangunan ini atau membagi bansos malah kemudian dikorupsi. Kita coba lihat bagaimana kemudian kemiskinan bisa berakibat pada tingkat kejahatan, kriminalitas yang tinggi. Begal kalau di Makassar atau di Sulawesi Tenggara itu kadang begal masih banyak, contoh kalau di sini. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian juga dalam bidang birokrasi, ini bidang birokrasi di bidang kita sendiri, bagaimana kemudian korupsi menggerogoti pemerintahan sehingga kemudian pelayanan tidak adil. Yang dilayani itu yang cuma punya uang saja, yang bisa bayar. Nah, akhirnya juga pelayanan tidak efektif dan efisien. Kita bisa lihat begini, bagaimana kemudian biasanya kalau tidak berurusan kadang nanti ada uangnya baru bisa kita dibantu atau diuruskan kita punya berkas atau dokumen. Kemudian dalam bidang politik dan demokrasi, korupsi juga ternyata menghasilkan pemimpin yang korup karena itu lahir dari kita lihat bagaimana kemudian mendaftar korupsi kepala daerah yang marak. Kita juga kemarin baru melakukan pemilihan dan kita anggap bahwa uang suara kita itu dibeli. Malah kita kadang ada spanduk di depan rumah atau tulisan di depan rumah menerima sangan pajak. Atau kalau di sini di daerah Sulawesi itu, daerah Sulawesi Tenggara, kadang pagi-pagi itu subuh sudah dibuka pintunya menerima sangan pajak pada hari pencoblosan. Plutokrasi akhirnya seperti yang kita saksikan sekarang, bagaimana kemudian kepala daerah atau presiden malah mempersiapkan keturunannya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Dan kemudian dimodali oleh pengusaha kita. Jadi pertemuan antara kepentingan pemimpin dengan pengusaha itu akhirnya melahirkan plutokrasi. Jadi plutokrasi itu adalah bagaimana kemudian sistem demokrasi kita yang dikuasai oleh pemimpin dan pengusaha yang buruk. Ini kemudian lahir dari rekrutmen politik oleh partai politik. Kemudian di bidang kelima itu juga menggerogoti pertahanan keamanan. Kita bisa bayangkan kalau kemudian korupsi itu di bidang pesawat, pengenalan pesawat, di bidang alat
pertahanan, keamanan, utama sistem pertahanan itu dikorupsi. Tentu kedaulatan negara tidak bisa kita harapkan dijaga dengan baik. Kita lihat bahwa bagaimana kemudian bagaimana kemudian luas wilayah kita ya. Kita lihat ini luas wilayah kita. Kalau kemudian alat pertahanan yang harusnya disiapkan itu kualitasnya buruk atau tidak canggih, tidak bisa bertahan dari serangan musuh. Kemudian yang keenam, dampak juga itu lingkungan hidup. Ini kita rasakan sendiri. Kalau kami di Sulawesi Tenggara itu ada Morosi, Morosi ya. Kalau di Sulawesi Tengah ada Morowali. Itu berbatasan. Kita bisa saksikan kalau Bapak Ibu pernah mungkin ke sana ke Morosi. Kalau kami di Morowali, Bapak Ibu di Morowali, kami di Morosi. Itu sekarang sudah kelihatan dampak kerusakan lingkungan di sana. Dan kemudian akibatnya banjir, bencana alam itu akan menjadi langganan di sana kalau kemudian kerusakan lingkungan itu terjadi. Apa yang menyebabkan akibat dari itu, tentu kualitas hidup kita akan menurun. Bisa kita lihat bahwa bagaimana kualitas hidup kita menurun kalau banjir, lingkungan hidup kita yang buruk. Kemudian ini yang ketujuh, dampak dari korupsi. Kalau kemudian korupsi sampai kemudian ke menjara kepada penegakan hukum, tentu kita tidak harap bahwa ada keadilan di penegakan hukum. Masyarakat akan hilang kepercayaannya kepada dalam mencari keadilan. Ini kita juga bisa saksikan bagaimana kemudian kalau kita berurusan dengan aparat penegak hukum atau kita berdoa, semua tidak berurusan dengan aparat penegak hukum atau sampai di persidangan. Karena ya memang kita tidak berharap seperti itu, tapi kita bisa saksikan di media bagaimana kemudian keadilan itu adalah yang sulit sekarang kita dapatkan. Itu kemudian karena korupsi, karena mulai dari aparat penegak hukum dan kemudian sampai di pengadilan, hakim, malah sudah beberapa yang ditangkap karena disogok, bisa disogok. Jadi keadilan itu tergantung siapa yang bisa membayar. Itu dampak korupsi terhadap 7 bidang. Kemudian kita lanjut kepada materi berikutnya. Ini kita dari 7 dampak itu kita bisa katakan bahwa korupsi memang sangat berbahaya dan menyasar kepada semua kehidupan kita. Kita lanjut kepada materi kedua setelah kita mengetahui apa bahaya dan dampak korupsi. Kemudian kita kita ingin mengetahui apa sebenarnya itu gratifikasi, pemerasan dan suap. Gratifikasi bukan gravitasi. Karena ada juga biasa tanya apa itu gratifikasi ya, dari tarik bumi. Itu bukan gratifikasi. Kita mulai dari pengertian korupsi. Apa sebenarnya itu korupsi? Dalam Undang-Undang 31 ini tentang tindak pidana korupsi yang Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Nah, ini pengertian dari korupsi. Unsur-unsurnya bisa kita lihat dari pengertian ini ada beberapa. Yang pertama itu setiap orang. Setiap orang kemudian melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian negara. Jadi setiap orang, bukan cuma pegawai negeri, aparat penegak hukum atau masyarakat atau pengusaha. Jadi semua orang yang melawan hukum, yang sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Nah, ini memperkaya diri sendiri atau ini bukan dan ya, atau. Jadi kalaupun dia tidak memperkaya diri sendiri, tapi kalau memperkaya orang lain bisa juga tersangka, bisa juga disangkakan. Memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kita lanjut kemudian ini faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu sampai dia korupsi? Menurut Donald Kresi dari segi teori, ada 3 sebenarnya penyebabnya yang seringkali menyebabkan orang itu korupsi. Yang pertama adalah karena adanya tekanan, yaitu baik tekanan internal maupun eksternal. Tekanan internal itu biasanya karena kebutuhan, karena mungkin kebutuhan kita atau ada
utang atau malah mungkin juga karena keserakahan, karena kita ingin cepat-cepat kaya baru mungkin masuk pegawai, sudah mau punya mobil atau punya motor atau sudah mau punya rumah bertingkat dari hasil pegawai negerinya, tentu tidak bisa. Nah, kenapa kemudian untuk melakukan itu? Karena ya korupsi, atau karena ingin juga ini gaya hidup ini ya, kadang ini kadang juga lebih banyak dari faktor internal. Kemudian juga ada karena faktor eksternal. Kenapa orang itu korupsi? Itu karena faktor eksternal dari luar dari dirinya, mungkin karena atasannya yang menyuruh melakukan itu, atau mungkin ada anggapan juga bahwa tidak korupsi karena ringan jadi hukumannya, atau mungkin juga ringan hukumannya tapi hasilnya banyak, keluar di penjara 2 tahun. Kalau kita korupsi miliaran masih ada berapa bisa kita nikmati. Ini juga faktor eksternal kemudian kenapa orang itu melakukan korupsi, karena ada tekanan. Kemudian dari adanya kesempatan. Nah ini kesempatan, kadang kesempatan ini mungkin kalau kita start ya korupsinya masih 100, 200, begitu naik ke eselon 4 ya 500, 1 juta, begitu naik ke eselon 3 saya ini pegawai negeri Pak, sama dengan Bapak Ibu. Jadi kita mencoba mentertawakan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah lakukan itu, ya saya juga bukan malaikat, pernah juga mungkin melakukan itu, tapi kita juga bukan setan yang terus-terus melakukan kejahatan. Kita termasuk di sedikit Ji. Ini itu karena kesempatan. Nah, kemudian ini ketiga faktor kenapa orang itu melakukan korupsi. Rasionalitas, karena ada pembenaran. Tidak apa-apa saya korupsi, sedikit Ji. Nah, sedikit ini karena dia disap. Coba naik di eselon 4. Mulai itu ya banyak-banyak. Eselon 3, apalagi eselon 2. Apalagi kalau sudah menjabat jabatan-jabatan politik, itu tambah besar. Atau karena tidak apa-apa jadi tidak merugikan keuangan negara. Nanti sebentar kita bahas kenapa ada anggapan bahwa tidak merugikan keuangan negara. Kemudian pinjaman sementara, ini juga ada karena kita pinjam ke bendahara, atau karena kita bendahara pegang uang, pinjam dulu deh, sudah pasti ada kebutuhan kan. Ternyata kita lupa kembalikan. Setelah itu kita merasa bagaimana cara kembalikan, kita bikin nih SPJ, bikin saja SPJ fix kan, kasih jalan dulu supaya bisa tertutup itu ini faktor-faktor penyebab. Orang keuangan. Jadi ternyata ini dari yang kita lakukan selama ini ternyata masuk dalam 3 teori ini yang menyebabkan kita melakukan hal itu. Nah, ini juga faktor nasional yang kadang masih banyak kita temui. Kenapa kemudian melakukan korupsi itu karena ya pas kita tanda terima atau pemberian cuma apa. Nah ini nanti kita bahas apa ya gratifikasi cuma-cuma atau tidak ada mati atau luka ini. Kita lanjut. Kemudian ini 7 kelompok besar tindak pidana. Ternyata tindak pidana korupsi itu dibagi dalam 7 kelompok besar. Yang pertama itu karena merugikan keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan karena paksaan mengeluarkan uang, ini karena pemerasan, kemudian perbuatan curang dalam jabatan, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian korupsi berupa gratifikasi. Dari 7 kelompok besar ini ternyata perbuatannya itu ada 30. Jadi semua perbuatan korupsi yang disangkakan atau yang ditersangkakan yang kita lihat di televisi atau media sosial itu masuk dalam 30 perbuatan korupsi. Apa saja bisa kita lihat, ini 30 perbuatan korupsi. Lanjut, ya ada 30 perbuatan korupsi. Nah ini 30 semuanya. Dari 30 perbuatan korupsi ini, Bapak Ibu bisa lihat, itu ternyata 19 perbuatan. Nah, 19 perbuatan itu ternyata ASN. Dari 30 perbuatan korupsi, 19 perbuatan itu ternyata itu yang rawan dikerjakan oleh ASN. Nah ini semuanya. Nah ini semua yang rawan dilakukan oleh ASN. Ada 19 perbuatan. Dari 30 tindak pidana korupsi di Undang-Undang Tipikor. Dari 19 perbuatan ini itu kemudian lanjut Pak. Dari 19 perbuatan ini ternyata itu bisa kita kelompokkan lagi menjadi cuma tiga perbuatan, yaitu pertama gratifikasi, suap,
dan pemerasan. Nah, pelan-pelan dari kita hilangkan dulu yang lain. Nah, ini dari ini tiga dalam proses terjadinya gratifikasi, suap atau pemerasan itu kita bisa lihat dari keaktifannya ini antara penyuap, antara masyarakat, pengusaha dengan kita sebagai ASN. Nah, hubungan itu antara kita sebagai ASN dengan masyarakat, yang mana kemudian dikatakan gratifikasi, yang mana dikatakan dengan pemerasan, yang mana kemudian dengan katakan penyuapan. Ada 4 segi kita bisa katakan gratifikasi. Dari segi pelakunya, pertama dari segi pelakunya. Kita katakan gratifikasi dari segi pelaku, kalau kemudian gratifikasi itu dari segi pelaku antara masyarakat dengan kita saling aktif. Pemberi itu masyarakat, dia aktif, kita pasif. Kita bisa katakan gratifikasi. Pelakunya itu kita bisa lihat kalau kita kadang jalan-jalan tiba-tiba atau kita kadang atau saya punya sebagai pemeriksa ke kabupaten, kadang pulang itu ada di mobil itu oleh-oleh nampak ada aja di mobil itu ada ya. Nah, saya sebagai ASN itu pasif, tidak meminta, tidak tapi pemberi masyarakat atau yang kita objek pemeriksaan itu aktif memberi. Nah, kalau suap antara masyarakat dengan ASN itu saling aktif, itu suap. ASN-nya meminta, masyarakatnya juga atau malah kadang masyarakatnya yang agresif untuk menyuap, memberi uang kepada kita yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau suap itu dari segi pelaku, pemberi dan penerima sama-sama aktif. Nah, kalau pemerasan beda lagi. Kalau pemerasan justru pemberi itu masyarakat itu pasif, tapi kita sebagai ASN yang aktif kemudian menghubungi dia. Nah, ini kemudian yang ketiga kalau kita melihat dari segi intensi. Gratifikasi itu gratifikasi tanpa ada transaksi. Maksudnya tanpa ada transaksi ini nanti kita lihat dia dari segi tujuannya. Dia ini gratifikasi tidak pada saat itu dia minta balas budi. Nanti kita lihat pada saat dia kasih kita, dia tanam jasa itu. Nah, dia tanam jasa. Nah, kalau suap ada transaksi, dia kasih kita uang, kita kasih dia sesuatu pelayanan kah atau dokumen yang transaksi. Sama dengan pemerasan. Kita harap masyarakat itu kasih uang kita karena ada yang kita mau kasih dia. Nah, itu pemerasan. Kemudian dari segi waktu, gratifikasi itu kapan saja selama dia masih menjabat. Nah, ini hati-hati kita Bapak Ibu, terutama pejabat. Gratifikasi itu kapan saja selama dia masih menjabat. Jadi jangan bilang bahwa pokoknya kalau kita sudah pensiun tidak mungkin ada yang kasih kita tiba-tiba. Kalau kita sudah pensiun ada yang kasih kita itu bukan gratifikasi. Tapi selama kita menjabat bisa dikatakan juga gratifikasi. Jadi hati-hati. Kemudian suap itu terjadi sebelum atau setelah layanan. Itu suap bisa terjadi sebelum, tapi sudah dijanji, atau setelahnya, juga sudah janji nanti selesaikan urusanku, nanti setelah itu saya kasih ke uang. Nah, itu sudah suap. Kemudian pemerasan itu biasanya sebelum layanan. Nah, kemudian dari segi tujuan tadi gratifikasi itu tanam budi, balas budi. Suap itu pemberi penerima saling butuh atau ingin sesuatu pada janji. Begitupun dengan pemerasan. Pemerasan itu ini pemerasan itu pemberi, masyarakat tidak berdaya. Kita sebagai ASN yang agresif meminta, memeras, jadi masyarakat itu tidak berdaya. Dia mau tidak mau pasti memberi karena dia butuh. Nah, itu pemerasan. Jadi ini secara garis besarnya gratifikasi suatu pemerasan. Di Undang-Undang Tipikor pengertian gratifikasi. Coba Panci. Nah, ini. Jadi ya ini perlu kita sama-sama mengerti apa itu pengertian gratifikasi ini karena ini rawan sekali, banyak sekali semua pemberian. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian yang luas, meliputi uang,
barang, rabat ini diskon, kupon diskon biasanya itu. Kemudian komisi atau ada hasil keuntungan yang dikasih kita. Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan. Nah ini juga kadang kita kalau ke daerah biasa, terutama kalau kami pemeriksa itu biasanya dibayar ke penginapan tak, itu ternyata gratifikasi. Bil termasuk berarti ya? Ya? Bil. Nah termasuk, apalagi bayarkan hotel, perjalanan wisata juga, karena kita dikasih paket. Nah penggunaan cuma kita dikasih tiba-tiba voucher untuk penggunaan semua wisatanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu terkait dengan gratifikasi. Nah ini rawan sekali ini gratifikasi. Saya fokus dulu di gratifikasi. Gratifikasi ini kalau kita dapat, caranya supaya kita tidak terkena gratifikasi, kita lapor. Umpamanya ada tiba-tiba masyarakat bawakan kita, kue atau kue atau ya Sejenis parcel. ya sejenis pak. Biar nilainya itu ternyata itu gratifikasi. Biar cuma kue saja itu ternyata gratifikasi. Pokoknya ada masyarakat bawakan lurah kue. Dia tidak ngurus apa-apa di kelurahan, dia tidak ngurus KTP, tidak ngurus sertifikat apa tidak sih. Tapi masyarakat bawa ke lurah, dia bawa kue, Pak Lurah, apa itu? Minta deh kue Pak Lurah. Kenapa? Tidak aja Pak Lurah. Kenapa biar nih? Tidak ada urusannya di kelurahan, tapi itu gratifikasi. Bagaimana caranya kita terbebas dari gratifikasi? Lurah itu dia harus melapor. Nah, laporannya KPK sudah membuka, kalau nanti kita Bapak Ibu bisa download di gratifikasi online atau KPK, Gol KPK, gratifikasi online KPK. Jadi caranya kita foto itu kue dan kita lapor di aplikasi itu. Nah, itu cuma lapor saja, tidak ada, setelah itu bebas. Nah, atau kalau kita dapat makan, pokoknya kita pergi ke kantor, seperti kami pemeriksa itu biasa kadang ke kantor memeriksa, disiapkan makan siang, karena tidak mungkin kita tolak. Kita sebagai menghargai pesan tamu, kita juga sebagai orang timur, dan mungkin kita tolak tiba-tiba, pasti tersinggung yang punya tuan rumah, yang datang kita makanan. Nah caranya bagaimana? Kalau bisa kita foto, kalau tidak kita laporkan. Begitu kita selesai makan, kita buka aplikasi, kita laporkan bahwa saya tadi di aplikasi makan senilai sekian. Nanti kemudian itu balasannya nanti cuma ya terima kasih Bapak Ibu sudah melapor. Nah, yang rawan kalau uang, biasanya uang kita dikirimkan nomor rekening oleh KPK untuk menyetorkan uang itu. Tapi ini dampaknya kalau kita tidak lapor, seperti pemain tadi masyarakat toh, dia bawakan kita kalau kue tidak, kalau dibawakan dia kasih kita uang pemain, dia kasih pada saat lebaran dia kasih kita uang. Pada saat kita tidak lapor, 10 tahun, ini Bapak Ibu, 10 tahun atau 20 tahun kemudian ada masalah dengan masyarakat itu dan dia ungkit pemberiannya dan dia ada punya dokumentasi, kita kena sebagai suap. Suap itu tadi gratifikasi, suap pemerasan itu masuk korupsi. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa gratifikasi itu korupsi, bagian dari korupsi. Dan ini dia ada masa waktunya. 5 tahun, 10 tahun kemudian masyarakat itu mengungkit pemberian sama kita, dia punya bukti, setelah itu kemudian dia ungkap ke media dan kita dipanggil penegak hukum, polisi, jaksa, dan ternyata dicek di aplikasi KPK kita tidak pernah melaporkan pemberian itu, kita disangka, kita akan jadi tersangka. Kemarin ada di KPK mereka cerita bahwa ada kepala dinas itu dia sudah pensiun sekitar 10 tahun yang lalu, tapi karena ada masalahnya terkait dengan jabatannya, dia kemudian dipanggil karena gratifikasi ini. Nah, jadi ini hati-hati kita. Kalau makan minum tahu gitu. Nah, ini juga kalau di kita terakhir seperti saya pegawai di kantor juga begitu. Ada ibu-ibu yang sering tiap hari bawa makanan. Kenapa dia bawa makanan? Karena dia datangnya 10. Dia datang terlambat. Dia cuma datang terlambat. Tapi dia suka kue. Akhirnya
teman-teman maklum ya, ada juga di bawah. Aman nih. Besar lagi ya. Itu masuk gratifikasi. Iya. Itu masuk itu masuk gratifikasi. Jadi pengertian jadi itu jadi kalau di bawah 200 nanti kita ada nanti Bapak Ibu bisa dalami untuk ini hanya pengantar saja sebagai dasar. Jadi gratifikasi tidak termasuk gratifikasi kalau kemudian di bawah 200. Dan kemudian dalam waktu 1 tahun itu tidak bernilai 1 juta. Nah, tidak bernilai 1 juta. Dan kemudian juga Sampai 200. tapi beda lagi kalau kemudian orang BKD karena kita punya kepentingan sama dia. Nah, suatu saat nanti kalau kita bawakan kepala kabit mutasi semuanya, kita bawakan terus kabit mutasi. Begitu ada proses mutasi, kita telepon, pasti kabit mutasi, Pak Eman telepon kayak ini sering dikasih ke kue atau sering dia kalau lebaran dibawakan ke ayam, pasti ada perasaan berat untuk menolak permintaannya. Nah, itu kemudian kenapa gratifikasi dilarang. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, materi ketiga. Materi ketiga strategi pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi yang gencar itu setelah adanya KPK. 3 strategi pemberantasan yang dilakukan oleh KPK itu pertama penindakan, kemudian pencegahan dan pendidikan. Pencegahan itu seperti kita biasa lihat di televisi itu karena ini untuk ada karena penindakan itu karena efek jerah supaya ada perasaan takut untuk melakukan korupsi itu dari segi penindakan. Kemudian pencegahan adanya perbaikan sistem seperti yang elektronik sekarang itu. Kalau kita mau sekarang akses pelayanan seperti kalau di Kendari itu ada mall pelayanan, atau kalau di sini sudah ada. Nah, sudah ada mall pelayanan itu kan satu tempat. PTSP satu tempat. Kemudian kita datang ke situ, kadang dia suruh kita download aplikasinya dan kita bisa dari rumah. Bisa kita dari rumah mendownload kita punya kebutuhan, mau urus surat perizinan. Itu salah satunya untuk mencegah terjadi korupsi. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini strategi berasal dari segi pendidikan, yaitu melalui sosialisasi, penjuluhan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian segi kampanye, kemudian ketiga ada pendidikan dan pelatihan. Dan kemudian strategi yang lain. Nah, ini salah satu tugas KPK dari Undang-Undang 19 ada 6 tugas KPK. Kemudian berlanjut. Ini pendidikan juga sekarang itu sudah ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat anak usia dini di keluarga. Nah, ini terutama di keluarga, kita harus bangun semangat anti korupsi di keluarga kita masing-masing. Mulai dari kita sendiri, kita ajarkan kasih teladan sama anak kita, istri kita, dan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita terutama karena mereka akan melanjutkan kehidupan generasi berikutnya. Nah, ini kepada anak kita yang terutama itu kita tanamkan pendidikan itu. Di pendidikan tinggi juga sudah mulai masuk mulai tahun 2019 untuk ada kewajiban melakukan pendidikan anti korupsi. Itu kemudian kita lanjut di materi ini materi terakhir di pertemuan kita, materi keempat. Materi keempat kita terkait dengan kayak jaringan ini. Iya.
jadi apa materi tadi itu kita akan lanjut tadi di integritas. Ini. Kasih bagus. Jadi akan di integritas. Integritas sebenarnya ini apa? Kalau secara umum itu satunya kata dan perbuatan. Tapi secara idealnya itu Bisa cabut. bisa kasih itu. Kasih ya. Ya. Nggak bisa lupa ini? Bisa. Hah? Bisa. Oh iya. Jadi integritas ini materi terakhir terkait dengan integritas itu. Integritas sebenarnya itu adalah bagaimana kemudian pola pikir, artinya pola pikir yang bagus, kemudian perkataan dengan tindakan. Jadi menyatunya kesesuaian antara pola pikir, perkataan dengan tindakan. Pola pikir itu tentunya pemikiran kita bisa bagus karena adanya hati yang bersih. Ini perlu kita kalau kita beragama Islam semua ini ya. Kalau kita beragama Islam kita dengan kita pelajari agama kita untuk kita bisa bisa memahami bahwa ternyata agama kita itu begitu mulia, mengajarkan kalau kita betul-betul pelajari kita punya agama, perbuatan buruk termasuk korupsi pasti kita bisa hindari. Ini pengalaman pribadi saya. Saya menjabat sampai pada eselon 2A. Pangkat saya sekarang 4C. Saya dari bawah, masa kerja saya itu 30 tahun. Dalam 30 tahun itu pasti ada hal yang saya lakukan. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa jadi baik. Bukan berarti kita tidak bisa jadi baik. Kadang orang bertanya, dan dulu dia itu korupsi sih. Tidak mungkin menjabat eselon 2 tidak korupsi. Betul. Kita pernah melakukan perbuatan jahat. Tapi kita orang berintegritas itu dia tahu bahwa itu salah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Sama dengan tobat. Integritas itu sama dengan tobat. Tidak ada orang tidak pernah melakukan kejahatan. Kita bukan malaikat, tapi kita juga bukan setan. Kita bukan malaikat. Kita pasti melakukan perbuatan buruk. Tapi kita juga bukan setan yang selamanya akan selalu salah. Ada saatnya kita akan sadar bahwa perbuatan kita itu buruk. Sekarang kalau kita lihat sekarang begini, kalau ibu-ibu mungkin yang sudah berumur, bagaimana kemudian dulu kita sekolah dengan sekarang kalau kita akan masukkan anak di sekolah. Dulu waktu kita sekolah bisa kita dibilang bahwa dia tidak bayar sama sekali. Kalau dulu kita sekolah bisa dibilang bahwa dia tidak bayar sama sekali. Sekarang coba kalau kita mau kasih sekolah nata, apalagi kalau yang dibilang sekarang itu sonasi. Nah, bagaimana itu? Karena apa? Dampak dari korupsi. Padahal kalau kita lihat kita punya Indonesia ini akan tidak ada di sini. Tapi kalau kita bandingkan kita punya pendapatan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Jauh di Singapura itu kotanya itu lebih kecil dari Jakarta, penduduknya lebih sedikit dari Jakarta. Tapi kalau pendapatannya jauh mereka lebih tinggi daripada kita. Karena apa itu terjadi? Karena korupsi. Korupsi yang kita sudah sekarang juga ini mental permisif, maksudnya kita anggap biasa itu. Kalau ada sekarang kalau ada anak-anak sekolah atau pokoknya mendaftar SPPDN pokoknya, pasti dia tanya itu berapa dibayar. Kalau lulus masuk SPPDN atau lulus masuk sekolah kedinasan, pasti ditanya kalau kita ketemu dengan bapaknya, berapa habis uangmu? Pasti itu pertama ditanya, berapa habis uangmu? Berarti itu memang korupsi itu sudah
sudah biasa bagi kita, sudah lumrah. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang menyadarkan diri kita, generasi kemudian anak kita ke depan akan lebih sulit dari kita, akan lebih sulit. Mungkin nanti itu ya syukur-syukur kalau kemudian mereka punya rezekinya bagus. Ketika tidak ya jadi saya berharap dengan paling tidak kita berusaha memikirkan dan menyadarkan ternyata korupsi harus kita hentikan, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak usah kita muluk-muluk merubah sistem dulu dari diri kita sendiri saya dulu. Bagaimana kita bisa berlaku Berapa menit ini? Sudah pas menit. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kita akhirnya ada yang mau ditanya, silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya bertanya. Kalau tidak saya bertanya. Dari 3 tadi itu yang faktor yang ini ada hadiah ini. Aduh, gratifikasi. 3 faktor yang menyebabkan orang biasa itu korupsi, ada 3 faktor. Niat. Yang menyebabkan orang dorongan untuk menyebabkan orang korupsi. Dari Kebutuhan hidup. Ekonomi. Desakan kebutuhan hidup. Asik. Iya biasa tuh. ya, dari segi Iya, tiga. kebutuhan hidup. 3 tadi itu yang dorongan membuat orang melakukan korupsi. Apa tadi itu? Ekonomi. Faktor ekonomi. Gaya hidup. Makanya diri sendiri. Saya. Memaksakan diri. Saya. Apa? Yang gratifikasi, Bukan. pemerasan suap. Bukan. Ya. Pertanyaannya tadi kembali. 4.000. Pertanyaannya dorongan penyebab yang membuat orang korupsi. Penyebabnya gaya hidup ekonomi. Ingin memperkaya diri. Ingin memperkaya diri memperkaya sendiri. diri Sendiri. Satu Pertama orang. dari diri sendiri. Apa tadi itu? Ya, kelihatan tadi. Karena adanya tadi tekanan dari atasan atau gaya hidup Gaya hidup. atau rasionalisasi pembenaran. Jadi kemudian kalau gratifikasi apa perbedaannya? Satu saja perbedaan antara gratifikasi, suap dan Memberi pemerasan. hadiah. Pada seseorang. Tanpa diketahui diberikan hadiah. Apa tadi bilang? Maksud kata-kata lain. pemberian hadiah kepada orang lain. Itu suap. Pemberian hadiah kan yang memberi dengan yang menerima termasuk gratifikasi kalau dia di atas 200.000 Jadi termasuk gratifikasi. Itu iya. tanpa meminta, tanpa Harus cari masuk berarti ini. Ulang lagi. diberikan hadiah tanpa diminta. Iya. Jadi itu gratifikasi begitu. Itu gratifikasi rawan itu yang paling kita Diberikan hadiah tanpa meminta. Memberikan hadiah untuk lurah. Diberikan kalau terutama pejabat atau walaupun staf tapi dia punya peran, kalau ada yang kasih masyarakat hati-hati, pasti itu gratifikasi. Kecuali seperti saya umpamanya ada teman lama ketemu teman SMA, saya ke daerahnya, tiba-tiba ada temanku di situ, dia bawakan saya makanan atau dia bawa, itu tidak terlalu gratifikasi. Tapi kalau dia pejabat, hati-hati, itu pasti terlalu gratifikasi. Pejabat. Apalagi kalau kemudian ada orang berniat jahat sama kita, tidak ada sama sekali kepentingan sama kita, tapi dibawakan kita bungkusan kah atau apa, atau parcel tapi isinya apa, iPhone di dalam, dibawakan kita tas, ternyata HP dia, dan kemudian dia dokumentasikan, 1 minggu kemudian dia expose ke media, atau bukan 1 minggu, 2 bulan kemudian dia expose ke media. Dan kita dipanggil oleh APH dan di APH melakukan pemeriksaan, ternyata tidak laporan ke gratifikasi online tadi itu bisa kita sangkakan pasal penyuapan. Tapi ini tadi saya lupa sampaikan. Tapi kalau kita itu gratifikasi harus kita laporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak kita terima itu hadiah pemberian. Kalau kita kemudian laporkan ke GOL
kita terbebas. Kita terbebas. Begitu kita dilapor polisi, muncul di media sosial, kita dipanggil polisi atau jaksa, kita bilang sudah kita lapor Pak KPK lewat aplikasi Goal itu. Kita dibebaskan dari tuntutan. Dibebaskan dulu. Itu jadi itu salah satu pencegah kita yang rawan gratifikasi. Dan ini yang rawan sekali gratifikasi. Kalau suap atau pemerasan kita tahu sih. Kita suap, kita melakukan suap atau orang menyuap kita tahu. Berarti batas pelaporan gratifikasi ini punya jenjang waktu juga Iya, ya? 30 hari. Selama 30 hari. Iya. Kalau lewat dari 30 hari berarti dengan sendirinya Dengan sendirinya itu sudah menjadi pasal penyuapan kalau kita dilapor atau Iya. ditahu masuk pasal penyuapan. Kalau belum lewat dari 30 hari kita lapor itu kita terbebas dari gratifikasi. Iya. Kalau lewat dari itu bebas. Nah, kalau lewat dari itu 30 hari. 30 hari dan kita tidak melapor dan kita bermasalah terkait dengan pemberian itu, kita dikenakan pasal penyuapan. Penyuapan. Kalau kita kasih hadiah sama pejabat begitu, berarti gratifikasi. Iya, Gratifikasi kan? Iya. Kalau Bukan gratifikasi. Bukan Kalau gratifikasi. tahun Pak, ya, kalau ulang tahun Tidak, kecil. pejabatnya ulang tahun kata sekarang. iya termasuk Gratifikasi itu. Gratifikasi. Gratifikasi. Ibu siapa? Ibu siapa, Bu? Ibu siapa? Bu Yeni. Bu Yeni. Omanya Pak Bu Sekda ulang tahun. Iya. Kita batang, Bu, ini hadiah iPhone pokoknya itu. Oh. iPhone. Tidak ada, kita tidak mengharapkan apa-apa dari Bu Sekda pada saat itu. Cuma kita kasih saja, Bu ikhlas ini Bu. Jangan Bu siapa? Ini. Bu Yeni. Tidak, Bu Yeni jangan Bu. Tidak Bu Sekda, tidak ada apa-apa. Ikhlas kan? Dari uang pribadiku itu Bu Sekda. Walaupun dari uang pribadi. Setelah itu kita pulang. Ada mutasi. Tiba-tiba kita telepon. Bu Sekda. Saya dengar ada mutasi. Pasti Bu Sekda. Oh, Bu Yeni pernah kasih ke handphone dulu ulang tahun. Pasti Bu Sekda pasti akan ada beban dari pejabat itu. Itu kemudian dihindarkan gratifikasi. Kenapa kita dilarang pejabat dilarang menerima gratifikasi karena ada beban. Bu Yeni telepon, kenapa Bu Yeni? Ada sedang dengan mutasi Bu, bisa kami saya si promosi iPhone ini pernah dikasih kan? Jadi bebannya itu kemudian pejabat yang kemudian sampai dilarang mereka menerima gratifikasi. Di sini Pak, seperti Bapak katakan tadi kan, pemberian gratifikasi kan di atas 200.000. Tapi kalau di bawah 200.000 dalam setahun tidak sampai 1 juta, berarti termasuk gratifikasi. Iya. Ya, termasuk. 50-50 saya kasih. Tapi itu nilainya kan juga relatif. Hanya untuk amannya, kalau kita menerima sesuatu, di bawah kita lapor saja. Kita foto, kita lapor. Aman itu. Dan di aplikasi itu ada fitur pribadi. Jadi tidak ada yang tahu. Tidak ada orang bisa tahu, cuma kita dengan KPK juga tidak mungkin membuka itu. Nah, itu untuk amannya. Suatu saat kita kena apa-apa, kita dilapor atau itu terungkap pemberian itu, kita bisa berkelit, ada jejak digital yang kita sudah melapor. Tapi kalau kemudian dalam waktu 30 hari ya, Iya. kita tidak sempat melapor. Tapi kemudian ada yang lapor sama kita, ada yang lapor kita, bisa kena. Tapi kalau sudah lewat dari 30 hari, kita tidak lapor, masuk pasal penyuapan. Jadi hati-hati. Berarti proses pelaporannya kalau ada gratifikasi begitu, berarti kita ke aplikasi. aplikasi, mulai aplikasi. Di aplikasi saja. Atau langsung ke apa? Sekarang untuk memudahkan masyarakat dia buka aplikasi saja. Aplikasi. Iya. Masyarakat. Iya. Jadi biar komunikasi di foto baru kirim. Foto saja. Nanti dari aplikasi itu KPK kan akan merespon apakah pemberian itu perlu dikembalikan atau bagaimana. Sama dengan kemudian kalau kan kadang kita didayana dikasih baju atau makanan, tapi nilainya banyak. Kita ragu untuk untuk menerima, tapi nilainya juga kita tolak. Menurut KPK kita terima saja, tapi kemudian kita foto penerimaannya, kemudian kita dokumentasikan, kemudian kita salurkan kepada panti asuhan atau masyarakat yang lebih membutuhkan.
kita lapor, kita lapor. Jangan kemudian kita beri apa? Jadi sumbangan kepada yayasan itu atas nama kita punya diri. Terserah. Uang orang kasih, Iya, yang penting kita dokumentasikan. baru kita Penyalurannya kita dokumentasikan. Tapi jangan juga seperti yang uang partai. korupsi. Jadi setelah dia kasih lalu dokumentasi, tapi kembali lagi. Itu kan ada uang dikasih kita kan hasil korupsi mungkin kan, kita sumbangkan kepada asuhan. Itu atas nama kita pribadi. Masuk di mana Uang itu? korupsi. Dosa masing-masing itu. kena. Iya, jadi begitu. Jadi kalau kita mau sumbangkan kan apa tergantung niat, tapi itu bagaimana? Artinya mungkin kita tidak dapat pahala dari nilai sumbangan itu, tapi kita dapat pahala karena apa? Tidak menerima hal yang itu kita punya bukan apa? Hak. Iya, kita punya bukan punya hak. Bahagia kita. Iya, jadi itu kita dapat pahala karena niat baik kita. Mungkin dari nilainya karena itu bukan apa dari kita, tapi karena niat baik kita menyalurkan yang bukan kita punya hak, kita dapat pahala. Ini sebenarnya cuma 5 Ji. Silakan nanti dibagi-bagi secara Ini saya kasih. karena saya ada ibu. Jawab pertanyaanku ya. Jadi tadi sudah sih pretes itu. Warna merah. Kirim di aplikasi foto. Oh iya. Jadi Di foto di aplikasi. Ya itu. Pakaso. Kasih mana? Warna apa Pakaso? Ujian, ujian. Pakaso pakai apa? Warna apa? Oh. Itu tahu nggak? Guru masih ada satu sesi lagi. Ini Jangan lupa. ini masih ada pretes, Somai, somai, pretes. somai. Iya. Jam berapa ya? Nah ini pretes 11.22. dibagi. Mudah-mudahan apa ada peningkatan pengetahuan setelah kita tadi Udah, sudah isi. sudah dipretes. Itu postes. Lain. Oh, lain ini, Ji. Oh itu lain. Jawab ya, itu usah kameramen teh usah. Sama di pertanyaan. Hanya ada yang lain. Beda. Bilang beda. Saya kira Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan penjualan ini. Saya berharap kita keluar dari ruangan ini, paling tidak ada tekan dari kita bahwa ternyata korupsi itu tidak bagus. Kita berian untuk tidak melakukannya. Walaupun mungkin pertama dulu kita pernah melakukan, kita bertobat sama dengan tobat. Tobat itu apa kata itu tobat? Kita menyadari bahwa kesalahan kita itu salah dan kita bertekad untuk melakukannya. Dan tidak melakukannya. Jadi sama dengan ini. Kita berusaha untuk tidak melakukannya. Lebih baik lagi kalau kemudian kita bisa mengingatkan teman-teman atau lingkungan kita. Saya kira demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerja Bapak Ibu untuk menghadiri pertemuan ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.